Yes, please. 96. Halo Genjoters. Selamat datang kembali di Storyline Recap. Sudah lama sekali rasanya, sekitar semingguan lebih ya kagak ngupload. Bukan karena apa-apa, tapi karena saya sedang sakit sampai gak bisa ngomong anjir. Bangke emang. Dah lah, skip. Oke, jadi di video kali ini saya akan menceritakan alur cerita film dengan judul Match Point. Kalau kalian udah pernah nonton videoku yang Unfaithful atau Killing Me Softly sebelumnya, ini ya sejenis lah sama film-film kayak gitu. Film ini menceritakan seorang pria yang berselingkuh dan bergenjotan dengan pacar sahabatnya sendiri sampai betengnya melendung alias reneh coy. Padahal di posisi ini dia udah nikah sama adik sahabatnya itu, atau si sahabatnya ini kita bisa katakan kakak ipar lah. Jadi gila nggak tuh? Wow. Film ini disutradarai oleh Woody Allen dengan gayanya yang memasukkan backsong kayak seriosa di setiap film-filmnya. Oke, nggak usah berlama-lama karena saya tahu kalian semua butuh asupan pergenjotan. Mending kita gaskan aja ke videonya coy. The man who said I'd rather be lucky. Yes, I've had a good deal of Di awal film, kita diperkenalkan kepada seorang mantan petenis profesional bernama Chris. Ia tampaknya sudah pindah ke kota London dan akan beralih profesi menjadi seorang instruktur. Saat si Chris lagi menghabiskan waktunya dengan bermain tenis, ia pun dikenalkan dengan salah seorang pria bernama Tom. Si Tom ini akhirnya menghabiskan waktunya bersama si Chris dan tampaknya mereka memiliki banyak persamaan. Dan alhasil, mereka pun berteman dan menjadi akrab. Sampai akhirnya si Tom mengajak Chris buat nonton opera bareng sama keluarganya di lain waktu. Bit weird, but to the opera. I just like the fact that we. Chris akhirnya ikut nonton bareng sama keluarganya Tom. Di sana ia dikenalkan sama emak, bapak, sampai adiknya si Tom yang bernama Chloe. Chloe anjir. Salah anjing. Saat lagi enak-enak nonton, ternyata si Chloe anjing salah, wah anjir. Maksudnya si Chloe suka curi-curi pandang sama Chris yang membuktikan bahwa kayaknya ia suka gitu sama Chris. Well, the old say thank you. people. Singkat cerita, Tom bilang sama Chris bahwasanya keluarganya sangat menyukainya. Akhirnya Chris pun bermain tenis bersama si Chloe ini. For me, it was a way out of a poor existence. Not that I've taken much advantage. Setelah selesai, mereka pun berbincang-bincang dan tampaknya mereka saling tertarik satu sama lain. Akhirnya, mereka memutuskan untuk kencan. Kencan dulu ya, belum genjot. Saat Chris mengunjungi rumah Tom, ia menemui seorang wanita yang lagi asik main tenis meja. Wanita itu terlihat sangat seksih dan warna rambut pirang dan Chris akhirnya bermain dengannya. Tapi si wanita ini tampaknya berhasil menggoda Chris sampai mata si Chris bingung mau lihat bola tenis apa bola itu gitu. Bola mana anjir? I'll have to think about that. To introduce you to Chris Wilton. Tom pun datang dan memperkenalkannya pada Chris bahwa ia adalah Nola. Nola adalah tunangan si Tom gitu. Tom juga bilang bahwa keluarganya kurang terlalu setuju dengan hubungan mereka. Ya walaupun kayak gitu, Tom tetap bakalan terus lanjutin hubungan sama Nola walau emak bapaknya kurang merestui. Chris akhirnya kencan jalan-jalan ke mall, bioskop, Monas, warteg, warung Mang Eman, empang Mang Solihin, dan berujung di kasur si Chris melakukan pergenjotan bersama Chloe. Wow, dolar kuning bos, nanti gak bisa makan aku anjir. Chris Wilton lately. Keesokannya, di rumah kediaman keluarga Tom, Chloe dan emak bapaknya sedang ngomongin si Chris. Mereka nampaknya tertarik dengan hubungan si Chris dan Chloe. Chloe juga ingin memasukkan Chris ke dalam perusahaan ayahnya itu. She's an actress. They're in the same way. Malamnya, Chris dan Tom dinner beserta pasangannya masing-masing. Di sini kita diperlihatkan kalau si Chris dan Nola saling ngeliatin terus gitu. Mungkin akankah ada benih-benih pergenjotan? Tanya saja pada rumput yang berkayang. Working under. Good to meet you, Alan. Exciting things are happening. Singkat cerita, Chris akhirnya telah bergabung di perusahaan bapaknya si Chloe. Chloe pun senang dan bahagia. Mereka juga diajak nonton sama Tom dan Nola. Tapi si Chloe katanya sudah menolaknya karena sibuk. Di sini kita bisa melihat ekspresi bebenguknya si Chris di mana dia kayaknya pengen ikut sama mereka karena ingin lihat si Nola lagi. Chris pun ya diam-diam ngasih kode buat ikut aja sama si Chloe ini.
Alhasil mereka pun nonton bersama. Tapi saat sampai di sana, ternyata Tom bilang bahwa lagi sakit dan gak bisa ikut. Bebenguk si Chris pun jadi berubah dan tampaknya ia sedikit kecewa. Bangke emang si Chris ini anjir. What are you doing here? Di suatu hari yang cerah, si Chris tidak sengaja ketemu sama Nola sendirian. Dengan kesempatan yang bagus ini, Chris pun menyapanya. Yep. Oh, I'm just... Ternyata si Nola hendak pergi untuk audisi casting. Dan si Chris malah nemenin Nola untuk audisi itu. Bahkan bangkenya si Chris ini, ia juga nungguin si Nola ngabaguk tarik di sisi jalan nungguin si Nola anjir. Setelah selesai akhirnya mereka ngopi bareng dan ngobrol santuy saat itu. Mereka pun curhat satu sama lain. Nola bilang bahwa keluarga Chris tidak terlalu menyukai Nola. Beda banget dengan Chris yang malah sangat disukai oleh keluarganya itu. Chris cuman lihat nalak-nalak banget si Nola dan ya gitulah. Orang lagi suka gimana sih gitu. Unless I'm going to blow it. me. Singkat cerita, saat Nola sedang menikmati waktu santainya bersama emak bapaknya si Tom, emaknya pun nyeletuk-nyeletuk dengan sindiran-sindiran halus kepada si Nola soal audisinya yang gagal. Emaknya ini benar-benar gak suka sama si Nola ini. Bahkan perkataannya membuat si Nola sakit hati dan pergi dari tempat itu entah kemana. Chris yang gak tahu lagi ngapain ngelihat si Nola di arah luar jendela yang lagi jalan sendirian hujan-hujanan. Ia pun langsung menghampirinya dan meninggalkan kekasihnya Chloe. Mereka pun bertemu di tengah guyuran hujan yang cukup deras. Chris tanpa berbasa-basi langsung mencium bibir Nola. Awalnya Nola mikir kalau ini bakalan jadi perkara buruk. Tapi si Chris jor-jor wae lah, yang penting si Dede cager dulu dan bisa beristirahat. Dan mereka pun bergenjot di tengah ladang. Wow, sungguh nikmat sentosa. Well, there's hope. Singkat cerita, saat Nola menelpon sendirian, Chris menghampiri Nola dan bilang kalau Nola belakangan ini dingin sama Chris. Ternyata, si Nola gak mau ngelakuin hubungan gitu lagi dengannya. Jadi karenakan mereka akan menjadi saudara ipar gitu. Si Nola bakalan nikah sama Tom dan Chris bakalan nikah juga sama si Chloe. Jadi ya masa iya harus genjot kakak ipar gitu kan? Akhirnya Nola pun meninggalkan Chris. Don't tell me the subject. Saat keluarga Tom sedang berpesta, emak dan bapaknya nyeletuk soal hari pernikahan Chris dan Chloe. Bapaknya pun sangat bahagia karena Chris akan bergabung di keluarganya. Tapi di balik itu, Chris masih memikirkan Nola karena dia sangat berat kalau udah lihat Nola gitu. Saat galau mikirin hal itu, ia pun ngelihat Nola lagi sama Tom. Ia pun kaget dan tambah panas gitu kan, tapi ya udahlah ya, diam aja. Singkat cerita, akhirnya Chris dan Chloe telah menikah. Mereka diberikan tempat tinggal sangat layak sekali dan besar oleh keluarga Chloe. Saat Tom bermain tenis dengan Chris, Tom pun cerita bahwa ia telah putus dan gak jadi nikah sama Nola. Itu semua karena keinginan emaknya si Tom yang pengen sama-sama cewek Inggris dan gak merestui kalau si Tom sama Nola. Pada akhirnya, rasa penasaran si Chris pun mencuat kembali. Ia mulai mencari-cari Nola lagi. Saat ke apartemennya, ternyata Nola sudah pindah entah kemana. Singkat cerita, akhirnya si Tom dan istrinya yang baru telah menikah dan wow! Keesokannya, Chloe dan Chris sedang ada pertemuan. Saat Chris sampai, Chris melihat Nola. Chris pun meminta waktu beralasan untuk menelpon. Tapi ia malah menemui Nola. Ia pun mengobrol sejenak. Lalu, tidak lama kemudian, datanglah Chloe yang melihat mereka. Lalu diam-diam si Chris pun memohon-mohon meminta nomor telepon si Nola ini. Awalnya Nola nolak. Nolak. Tapi pada akhirnya Nola pun memberikan nomor teleponnya gitu. Setelah pulang, Chris pun meminta istrinya itu pulang duluan dengan alasan Chris masih ada keperluan pekerjaan. Tapi ternyata si Chris malah mengunjungi rumah Nola dan mereka bergenjotan. Alah perselingkuhan lagi, anjir. How'd you sleep? Keesokannya, Chloe membicarakan dirinya yang tak kunjung punya anak bersama Chris. Doi juga ngajak Chris buat enak-enak sebelum bekerja. Tapi si Chris gak mau karena ia bakalan telat. Kalau udah sengit sama orang lain mah ya diajak pemajikan sendiri juga gak mau ya kan? Setelah itu, ia pun malah pergi ke rumah si Nola dan melakukan pergenjotan lagi. Bahkan si Chris ini gak peduli kalau dirinya telat kerja gitu. Kan Iron Man banget ya si Chris ini. Saat enak-enak gituan, tetangga si Nola pun kaget melihat mereka. See you later. Bye-bye.
Di lain hari, Chris pun ketemuan lagi sama Nola. Di sini mereka membicarakan soal istrinya si Chris. Karena Nola gak mau hubungan mereka hanya sekedar pelampiasan nafsu saja, ia ingin serius dengan apa yang mereka lakukan. Chris dan keluarga juga membicarakan perihal rencana liburan mereka. Chris mulai ditelepon lagi oleh Nola. Karena Nola udah gak tahan pengen apa gitu kan. Apa ya yang enak gitu. Chris pun bilang nanti bakalan kesana. Bahkan saat makan malam juga si Nola bener-bener gak tahan dan susah bos kalau udah basah. Akhirnya Chris bilang bahwa ia akan ke kota karena urusan pekerjaan lagi. Ya keluarganya pun mewajarinya gitu, karena si Chris ini orang penting di perusahaannya, anjir. Saat Chris menemui Nola, Nola langsung bilang kalau dirinya mengandung aja bang kebo. Chris pun kaget dan alah makin riut. Siate jaba masih Chris teh riut, pamajikan terene-rene pagawean numpuk selingkuhan me buci truk. Alah hirup. Chris pun akhirnya mulai mau bilang sesuatu pada istrinya. Saat percakapan mulai serius, Chris pun malah mengelak dan tidak jadi bilang pada istrinya. Ya dikarenakan mungkin dia belum siap gitu. Chris pun menemui Nola lagi dan membicarakan hal tersebut. Nola di sini sudah kesel dan adat-adatan tepuguh karena cemburu sama Chloe. Ditambah Chris juga belum ada pertanggungjawaban. Singkat cerita, saat Chris dan istrinya dikunjungi keluarga, Nola pun menelpon dan menanyakan soal masalah mereka. Nola ingin buru-buru masalahnya terpecahkan, tapi Chris berbohong bahwa dirinya lagi ada di luar negeri dan pulangnya sekitar 2 mingguan lagi. Saat Nola jalan-jalan keluar, ia pun menemui Chris yang ternyata masih ada di London. Ia pun langsung marah-marah di sisi jalan itu. Chris pun membawanya dengan taksi. Saat di rumah Nola, mereka pun mulai parerea omong lagi. Dan si Nola ingin anaknya ini dipertanggungjawabkan oleh si Chris ini. Dan si Chris harus bilang yang sebenarnya sama Chloe. Keesokannya, Chris mulai memiliki sebuah rencana. Ia pun mulai masuk ke gudang perlengkapan mertuanya itu dan memasukkan satu bilah shotgun beserta pelurunya ke kantong tenis miliknya. Beruntung di sini istrinya kagak tahu apa yang dilakukan Chris. Singkat cerita, Chris pun menelpon Nola dan hendak mengabarinya kabar gembira. Dengan penuh cengiran yang manis, Nola sepertinya akan dikejutkan oleh kabar yang sangat gembira. Setelah pulang bekerja, ia pun langsung bersiap-siap membawa kantong tenisnya. Ia pun pergi ke rumah si Nola dengan mengendap-endap. Tapi sebelum itu, ia pun mengunjungi tetangganya si Nola terlebih dahulu. Ia pun bersalaman dan masuk ke dalam rumah nenek-nenek tua tersebut. Lalu si Chris pun menyiapkan barangnya dan saat si nenek itu lengah, ia pun langsung tak kepada si nenek itu. Kotak sih anjing suaranya. Ia pun langsung mengambil beberapa barang dan tak lupa cincin si nenek itu. Lalu ia pun langsung berdiam dan kesal dengan apa yang ia perbuat. Lalu ia pun mengendap-endap kembali keluar ruangannya. Dan saat si Chris berhasil keluar, ia pun bersembunyi di belakang pintu. Saat Nola datang, ia pun langsung cetas dan ia pun kabur dengan terburu-buru. Singkat cerita, para detektif dan polisi pun mencari biang masalah dari kejadian tersebut. Para detektif ini mengira bahwa hal ini dikarenakan oleh perampok yang masuk ke dalam rumah. Setelah tugasnya selesai, ia pun bertemu dengan Nola dan langsung dicetas juga. Di rumah Chris, ia pun dikabari oleh kejadian tersebut dan mengagetkan satu keluarganya itu. Tapi di balik kejadian khas tersebut, ada kabar gembira, yaitu istrinya Chris telah hamil. Chris pun ditelepon oleh salah satu detektif untuk menanyakan sesuatu. Dengan pedenya, ia pun langsung menemui detektif tersebut. Tapi saat di jalan, ia pun membuang semua apa yang ia ambil dari si nenek yang ia cetas tadi. Begitu juga cincinnya. Ia pun melakukan wawancara dengan para detektif itu. Tapi alhasil, para detektif itu tetap tidak mengira bahwa ialah yang melakukan hal tersebut. Malam hari, Chris pun bangun dari tidurnya. Ia langsung mendengar sesuatu dari balik pandangannya. Saat ia mendekat, ternyata itu adalah Nola. Ia berbicara bahwa ia akan menemui balasannya suatu saat nanti. Begitu juga dengan si nenek-nenek yang datang juga menghantui. Tapi ternyata itu hanyalah mimpi salah satu detektif itu. Dan si detektif itu langsung bilang kepada rekannya bahwa Chris lah yang melakukan semua hal tersebut. Tetapi karena itu hanyalah mimpi belaka, rekannya pun tidak terlalu memperdulikannya. Karena ada bukti kuat lain bahwa ada perampokan di tempat lain dan cincin si nenek itu pun ditemukan oleh orang tersebut. Singkat cerita, anak si Chris dan Chloe pun telah lahir. Dan keluarga Hewitt benar-benar bahagia atas kelahirannya tersebut. Chris akhirnya memandang jendela dan tahu akan dosa-dosanya. Dan film pun tomat cuy.
Jadi begitulah ending dari film Match Point, cukup mengesankan dan menegangkan bukan? Karyanya Wooden Allen ini, selain dramanya yang dibikin campur aduk, kita juga disuguhkan sedikit thriller di bagian akhir dari film ini. Begitu juga bawaan dari latar belakang musik yang berbeda dari film-film lain. Bang Wooden ini lebih memilih lagu-lagu opera atau sejenis seriosa gitu. Cukup unik dan berbeda tampaknya dari film-film lain. Kita juga mendapatkan banyak sekali pesan dari film ini bahwasannya janganlah kalian selingkuh. Jika kalian selingkuh bakalan banyak sekali masalah yang akan kalian hadapi gitu. Cukup hiji weh awewe matu aing mah. Jadi begitulah ending dari film Match Point. Terima kasih telah menonton video ini karena Mimin sudah sehat alhamdulillah walafiat kembali. Saya bakalan sering-sering upload video lagi. Karena kemarin saya sempat buat postingan ya. Kalau saya lagi sakit kalian parah banget aja. Ini genjol terus parah. Gue lagi sakit bikin postingan kan di komunitas YouTube. Kalian malah bilang, "Bang, lu kena azab gara-gara bikin konten pergenjotan anjir." Woi, gue lagi sakit, woi dikira azab anjir. Parah banget mulut genjotan kayak cabai Carolina Reaper kalian anjir. Bangke anjir. Tapi ya udahlah ya. Jangan lupa untuk subscribe dan nyalakan notifikasinya biar kalau saya upload video kalian bisa langsung nonton. Dan stay tune terus di channel Storyline Recap untuk next video. Keep on genjoters and see you next time. Mwah. Kangen kan lu dicium sama gua? Ngakak anjir.